Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nawarhaura dengan NIM 241100002. Di sini saya akan menjelaskan intisari ITIL versi 4. Apa sih ITIL itu? ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah kerangka kerja atau framework yang menyediakan seperangkat panduan praktik terbaik untuk manajemen layanan teknologi informasi atau ITSM. ITIL fokus pada bagaimana teknologi informasi dapat diselaraskan dengan kebutuhan bisnis dan memberikan nilai kepada pelanggan melalui layanan teknologi informasi yang efektif dan efisien. Mengapa ITIL digunakan? ITIL digunakan karena memberikan banyak manfaat potensial. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kualitas layanan. Jadi menyediakan panduan terstruktur untuk mengelola layanan teknologi informasi mulai dari desain hingga penghentian. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna. Jadi layanan teknologi informasi dirancang dan disampaikan dengan fokus pada nilai dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi dengan proses yang terdefinisi dapat mengurangi gangguan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menghemat biaya. Dan yang keempat, menyelaraskan teknologi informasi dengan bisnis. Jadi, memastikan bahwa layanan teknologi informasi mendukung tujuan strategis organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, manajemen risiko yang lebih baik, membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko kegagalan layanan atau keamanan. Nah, di sini ada komponen utama ITIL versi 4. Ada dua komponen utama. Yang pertama, sistem nilai layanan, Service Value System atau SVS. Nah, menjelaskan bagaimana semua komponen dan aktivitas organisasi bekerja bersama untuk memfasilitasi penciptaan nilai. Komponen inti SVS meliputi prinsip-prinsip panduan, tata kelola, rantai nilai layanan, praktik-praktik ITIL, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang kedua ada model 4 dimensi atau 4 dimension model, memastikan pendekatan holistik terhadap manajemen layanan. Sistem komponen SVS harus dipertimbangkan dari keempat dimensi ini. Yang pertama kan organisasi dan orang, yang kedua informasi dan teknologi, yang ketiga mitra dan pemasokan, dan yang keempat alur nilai dan proses. Selanjutnya, ada penerapan prinsip ITIL pada layanan IT sehari-hari. Nah, di sini contoh layanan IT-nya itu aplikasi e-commerce atau belanja online ya. Aplikasi e-commerce adalah layanan TI yang digunakan untuk memfasilitasi proses jual beli secara daring. Nah, di sini ada 3 prinsip panduan ITIL versi 4 pada layanan ini. Jadi yang pertama ada prinsip fokus pada nilai. Nah, penerapannya itu setiap fitur, perubahan, dan perbaikan dalam aplikasi harus diarahkan untuk memberikan nilai kepada pengguna dan bisnis. Jadi pembeli dan penjual. Terus contoh logisnya itu, tim pengembang aplikasi memprioritaskan fitur pembayaran instan karena data menunjukkan bahwa proses checkout yang lama menyebabkan banyak pembeli membatalkan pesanan atau jadi kehilangan nilai. Dengan adanya pembayaran instan yang lebih cepat dan mudah, nilai bagi pembeli dan bisnis akan tercapai. Nah, yang kedua ada prinsip maju secara bertahap dengan umpan balik. Nah, jadi penerapannya itu pengembangan dan perbaikan aplikasi tidak dilakukan sekaligus, tetapi dalam siklus kecil, di mana setiap iterasi diuji dan dievaluasi berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, contoh logisnya itu saat meluncurkan fitur notifikasi barang yang disukai turun harga nih. Nah, tim pertama-tama merilis versi beta kepada sekelompok kecil pengguna. Setelah rilis, mereka mengumpulkan umpan balik tentang relevansi, notifikasi, frekuensi, dan kinerja teknis. Nah, berdasarkan feedback ini, mereka melakukan penyesuaian, misalnya mengurangi frekuensi notifikasi agar tidak mengganggu sebelum merilisnya secara luas. Nah, yang ketiga ada prinsip berpikir dan bekerja secara holistik. Nah, penerapannya itu layanan tidak dilihat secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dengan mempertimbangkan semua 4 dimensi ITIL. Yang pertama organisasi dan orang, informasi dan teknologi, mitra dan pemasok, serta alur nilai dan proses. Nah, contoh logisnya itu ketika terjadi insiden di mana pembeli tidak dapat
melacak paket mereka, tim TI tidak hanya memperbaiki bug di sistem, tapi mereka juga memastikan tim customer service dilatih untuk merespon pertanyaan pelanggan terkait pelacakan, mengkoordinasikan dengan penyedia layanan logistik eksternal, dan meninjau seluruh alur nilai, misalnya dari order masuk hingga paket terkirim untuk mencegah insiden serupa. Dan yang terakhir di sini ada mind map sederhana tentang struktur ITIL versi 4. Nah, jadi sistem nilai layanan atau SVS ITIL adalah inti dari kerangka ITIL versi 4 yang mendemonstrasikan bagaimana berbagai elemen berinteraksi untuk menciptakan nilai dari peluang dan permintaan yang masuk. Nah, SVS terdiri dari 5 komponen utama, yaitu tata kelola, atau yang disebut governance nih. Lalu yang kedua ada 7 prinsip panduan, atau bisa yang disebut guiding principles. Nah, yang ketiga ada rantai nilai layanan atau SVC, yang fleksibel dengan 6 aktivitas. Lalu ada serangkaian praktik ITIL, 34 praktik, dan peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Nah, semua komponen SPS ini harus selalu dilihat dan diterapkan secara menyeluruh melalui model 4 dimensi yang mencakup aspek organisasi dan orang, informasi dan teknologi, mitra dan pemasok, serta alur nilai dan proses. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada kekurangan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.